Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati kepada Bapak jamaah Maulid Masjid Nusroyo ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati sedaya rencang jamaah hadroh lan ugi sedaya hadirin ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah semoga kula dherekaken kita sedaya tansah muji dalah syukur dumateng segala Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa dalu punika kita sedaya tansah diparingi kesempatan hadir untuk majelis ingkang mulya punika, majelis maulid lan ugi majelis taklim ingkang punapa dalu punika kita waos maulid Ad-Dibai ingkang dipun garang panjenenganipun Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Mugi-mugi kanthi wasilah makam kula dalasan panjenengan punika dados musababiyah tumurunipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, tumurunipun maghfirah utawi pangampunanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kula dalasan panjenengan sedaya, khususipun dumateng sahibul bait inggih punika Mas Ndoko lan umumipun dumateng sedaya masyarakat mriki. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalu punika kula matur malih wonten ngarsa panjenengan sedaya, ananging boten kados biasanipun kula matur namung matur sak-sake niki kula mbeto buku nggih. Biasanya kula mboten mbeto buku, niki mbeto buku ingkang punapa buku niki muga-muga kita sedaya saged istiqomah setiap malam Jumat kita waos sareng-sareng ngoten nggih. Niatipun taklim, belajar bareng-bareng. Mboten kula berarti nguruni mboten, tapi niki istilah sawir, istilah musyawarah, kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah buku ingkang kula punika menika naminipun Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ingkang dipun garang panjenenganipun Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl. Beliau lahir di kota Tarim, di kota Hadramut, Yaman. Memiliki kitab yang namanya Al-Muqaddimah Hadramiyah ingkang punapa kitab punika nerangaken bab masalah fikih, masalah punika kehidupan kula panjenengan sedaya sehari-hari. Kitab punika ugi dipunameni inggih punika Mukhtasar Tafadhul. Jadi jeneng kitab niki wonten beberapa nama, di antaranya malih punika Al-Mukhtasar Kabir, wonten malih punika Masailut Ta'dil. Jadi selain kitab Muqaddimah Hadramiyah wonten nami punika Mukhtasar Tafadhul, Mukhtasar Kabir, lan ugi Masailut Ta'dil. Kathah namine. Sekedhik tentang beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl menika orang Yaman, Hadramut. Beliau bukan seorang keturunan dari Adam atau keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi dari keturunan yang mana akan keluarga Nabi Muhammad SAW memuliakan keturunan ini, yaitu keturunan Tafadhul. Karena kebanyakan dari keturunan Tafadhul ini adalah ahli fikih, ahli ibadah, ahli ilmu dan lain-lainnya. Di sini ditulis sebelum kitab wa kana
anna aliman fadilan abidan nasikan wara'an zahidan syarifun nafs kariman sakhiyan fadlan kasir sadaqah husnul tariqah layyinul janib saburan ala ta'limil ilmi mutaqaddian. Kuatan sangat sifat-sifatipun bihunwa Abdullah bin Abdurrahman Tafadhal bin Syekh Abdullah bin Abdurrahman Tafadhal. Niki langsung kemawon mungkin kula waosaken sekedhik mugi-mugi istiqomah saged kathah mboten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam. Ingkang atasipun segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kepada kita semuanya untuk belajar tentang syariat Islam. Jadi belajar syariat Islam itu hukumnya wajib bagi kita. Wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha. Dan wajib bagi kita mengetahui baik buruknya hubungan kita. Li ta'rifil halali wal haram, supaya kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihi bil khuludi fi daris salam. Dan Allah telah menjadikan bagi orang-orang yang ingin atau mau belajar tentang syariat Islam ini, tentang halal dan haram ini, yaitu bil khuludi daris salam, akan selama-lamanya di dalam surga. Dari salam itu surga. Wa ja'ala masyira man khalafahu wa asahu darun tiqam. Dan Allah menjadikan orang-orang yang tidak mau belajar tentang agama Islam, tentang syariat agama Islam, wa khalafahu wa asahu, dan mengingkarinya, darul intiqam, menjadikan orang tersebut di dalam rumahnya penyiksaan, yaitu di neraka. Wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu al-manan bi ni'mal jizam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bagi sekutu baginya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmatnya, yaitu nikmat-nikmat tubuh kita, nikmat-nikmat lengkapnya jasad-jasad kita. Wa satu, dan Allah dan saya bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah yang mana menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi washabihi al-bararatil kiram. Semoga Allah selalu mencurahkan sholawat dan salamnya kepadanya dan juga kepada keluarga, sahabat-sahabatnya. Wabadu, setelah Kiai Musoned membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fahadha muhtasurun la budda li kulli muslimin min ma'rifati. Ini adalah sebuah ringkasan yang mana wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui ringkasan ini. Au ma'rifati mithlihi, atau mengetahui semisal ini. Fa ta'ayyanul intihamu bihi wa isya'atuhu. Maka wajib bagi seseorang yaitu bersungguh-sungguh untuk mengetahui tentang ini, tentang syariat Islam ini. Wa isya'atuhu, dan wajib bagi seorang menyebarluaskan pengetahuannya tentang syariat Islam ini. Fa as'alullah al-karim ayang fa'abihi wa ayaj'ala jami lahu khalisan wajhil karim. Kiai Musoned meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha lumat, maha dermawan, hendaknya menjadikan kita ini bermanfaat dan menjadikan kumpulan kitab ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, kitab menerangkan tentang bersuci, taharah. Yasihu raful hadasi wal izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. Kita menghilangkan hadas
dan menghilangkan najis itu tidak bisa sah kecuali yaitu dengan sesuatu yang dinamakan dengan air yang mutlak. Yasihu ruhul hadasi wal izratun najasi illa bima yusamma ma'an. Jadi kita tidak bisa menghilangkan hadas ataupun menghilangkan hadis kecuali dengan air yang mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Fa in taghayyara ta'muhu aw lanuhu aw rihuhu taghayyara fahishan bihaitsu la yusamma ma'an bi mukhalidin tahirin yastaghnil ma'u anhu lam tasihha taharatu bihi. Jikalau salah satu dari rasa, warna dan bau dari air tersebut berubah yang sangat dengan sekira merubah akan kemutlakan makna nama air tersebut, maka tidak boleh kita memakai air tersebut karena tidak sah bersuci menggunakan air tersebut sekalipun dengan campuran yang suci. Air suci dicampuri perkara yang suci itu tidak sah dibuat suci. Contohnya di depan kita air teh, air kopi, ini tidak boleh buat suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang namanya air mutlak, ciri-ciri mutlak itu nek dipindah itu namanya ikut tempatnya. Misalkan air sumur kita ambil di Timbo, itu namanya jadi air Timbo. Terus dipindah neng Jeret, akhirnya pindah air Jeret, atau air sumur dipindah neng Jedik, itu namanya air Jedik, air kolam. Beda kalau air mukhalid, air yang sudah tercampur, contohnya air teh. Air teh itu dipindah neng Tiwai, namanya pakai air teh. Contoh dipindah neng Jedik, itu namanya juga air teh. Kopi dipindah neng Tiwai, namanya pakai air kopi. Tapi yang namanya air mutlak itu air yang mana masih murni dan tidak berubah atau berubah sesuai dengan tempatnya. Itu air yang bisa untuk bersuci, air yang suci dan air yang mensucikan. Didahulukan bahwasanya air tohir mutohir itu ada 7 macam. Yang diantaranya yaitu air sumber, ada air kali, ada air laut, dan juga yang satu air bengawan. Terus yang 3 itu dari langit, air hujan, air laut, dan air salju. Itu 7 air yang bisa suci dan mensucikan. Namanya air mutlak, bukan air yang mukhalid, air yang campur. Itu diantara bab pertama kita menerangkan bab sesuci, bab taharah. Jadi kita itu kalau mau ibadah, mau sholat misalkan baca Al-Quran atau lainnya, kita harus suci dari 2 perkara. Yang pertama hadas itu ada 2, hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua harus suci dari najis. Ya, ini 2 perkara ini kita harus tahu, yaitu hadas dan najis. Najis itu banyak sekali, yang mana sudah maklum, sudah banyak kita ketahui tentang masalah najis. Untuk hadas pun kita juga sudah tahu, yaitu hadas kecil, sesuatu yang mewajibkan kita berwudu. Hadas besar adalah suatu yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Ya, ini sedikit, semoga kita bisa istiqomah saged ngomongin sarang-sarang belajar. Selain kita belajar di sini, niki kalau kita semua membuka lagi, ini kalau istilahnya tanya jawab santai. Sambil melakukan itu, niki saged tanya jawab. Misalkan ada pertanyaan hari ini, nanti akan dijawab besoknya, Jumat besoknya. Karena apa? Karena sangat keterbatasan dari pengetahuan kami, maka
pertanyaan nanti akan kita jawab minggu depannya, bukan malam hari ini. Tadi kita misalkan ada pertanyaan, nanti kita tampung dulu, terus nanti kita bahas Jumat yang akan datang. Mekaten sekedhik tentang masalah toharoh, masalah sesuci sebagai pembukaan kita ngaos nggih menika kita mukadimah hadroniyah. Mugi-mugi barokahi kula panjenengan sedaya. Majelis niku, majelis maulid niku hukumnya sunnah. Kita terbangun, kita baca maulid itu hukumnya sunnah. Tapi belajar ilmu niku hukumnya wajib. Sangat wajib, bahkan sangat wajib bagi setiap muslim satu-satu. Wajib maulid memiliki sunnah. Jadi sudah kita ketahui hal tersebut, maka dari itu sekedhik kula ngawontenaken kita ngaji bareng-bareng menika. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Mekaten kirang saking kula nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.